Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel milik Masjid I'tikaf Mufid Syaukan. Channel ini membagikan tentang tausiah, pengajian yang berhubungan dengan aturan-aturan Islam, yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tausiah Ustadz Junaidi tentang kedudukan Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa, yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dukung channel ini untuk syiar, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Terima kasih. Mari kita ikuti tausiah Ustadz Junaidi. Alhamdulillah, jemaah sekalian, untuk subuh yang di hari Jumaat ya, berkaitan dengan Rajab. Kaitan dengan alhamdulillah, artinya ini adalah Rajab sama dengan ini adalah bulan haram ya. Bulan haram di mana kata para ulama, jika kita melakukan amal kebaikan maka pahalanya akan lebih banyak daripada di bulan-bulan yang bukan bulan haram. Begitupun sebaliknya, jika kita melakukan dosa, kesalahan, maka pahala dosanya juga akan lebih banyak daripada dosa-dosa yang dilakukan di bulan yang bukan bulan haram. Ini yang penting diingat, kelebihan bulan haram apa? Dan ini adalah keadilan Allah. Artinya kita tidak tinggal di tanah haram, tapi kita diberikan waktu oleh Allah untuk hidup di bulan haram. Kalau kita tinggal di tanah haram Mekah dan Madinah, pahala kebaikan kita banyak. Kemudian kita juga kalau melakukan dosa di sana juga akan terasa beda dosa yang kita lakukan dengan di tempat yang lain. Artinya juga 2 bulan dari sekarang kita juga akan menghadapi bulan Ramadan. Ini persiapan kita yang benar-benar untuk menghadapi Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah, jemaah sekalian, untuk subuh ini mari kita ulang sedikit tentang kedudukan Nabi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nanti yang menjadi dalil bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Pernah ditanyakan kepada para ulama, bukankah Nabi Adam itu ketika selesai diciptakan Allah memintakan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam? Bukankah itu lebih baik Nabi Adam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi jawab oleh Imam As-Suyuti. Apa jawabannya? Bahwa malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam itu hanya sekali saja. Hanya lebih 3 kan? Hanya sekali Allah perintahkan Nabi malaikat dan jin itu bersujud kepada Nabi Adam ya, hanya sekali. Tapi ingatlah kata Imam As-Suyuti, Allah perintahkan malaikat untuk selalu bersalawat kepada Nabi itu ila yaumil qiyamah. Inilah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ya, ayat 56. Inilah dalil yang menyatakan bahwa nabi kita lebih mulia dari nabi-nabi yang lain ini. Karena Allah perintahkan malaikat dan jin sujud kepada Nabi Adam hanya sekali. Tapi Allah perintahkan pada malaikat untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Ya, inilah jawaban Imam As-Suyuti tentang makna kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya juga sering menyebut ya bahwa Nabi kita lebih mulia. Di mana Nabi kita mulia? Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sudah meninggikan nama Nabi kita di setiap azan, dan azan itu tidak pernah berhenti di atas bumi ini. Wa rafa'na laka zikra. Sungguh Allah telah meninggikan
namamu wahai Muhammad, ya, nama engkau wahai Muhammad. Pajan tak kalanya ketika azan. Azan itu tidak pernah berhenti 24 jam di persada bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, bab subuhnya, untuk subuh ini mari kita ulang sedikit tentang selawat. Apalagi ini hari Jumaat. Kita dimintakan oleh Rasulullah untuk memperbanyak selawat kepada beliau, khususnya di hari Jumaat. Ini adalah hari raya bagi orang yang saleh, ya. Nah, yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah apakah berselawat kepada Rasul kita yang mulia itu wajib? Nah, sebagian pendapat para ulama, berselawat kepada Nabi itu wajib seumur hidup sekali. Mau menyuruh hantam selawat? Ya. Sebagian dia belum menyelesaikan kewajibannya kepada Rasulullah. Seumur hidup sekali kita wajib hukumnya berselawat kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya sunat. Mau hantam selawat bagaimana? Sama dengan dia belum menunaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sallu alaihi wasallimu, dua, ya, selawat dan salam. Menyetam selawat bertang Allahumma salli ala Muhammad, kita belum bersalam. Allahumma salli ala Muhammad, kita baru berselawat saja. Yang sempurna adalah Allahumma salli wasallim. Lebih sempurna lagi wabarik, tiga, Allahumma salli wasallim wabarik ala Muhammad. Bagaimana dengan penggunaan kata Sayyidina? Itu kan baik je ke dakwah je. Disebutkan oleh para ulama, jika dilihat perintah tidak ada, tapi sesungguhnya itu adalah adab kita kepada Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab itu adab sesuatu yang tidak bisa dilupakan, sesuatu yang jangan dilecehkan, sesuatu yang jangan ditinggalkan. Ya, kalau kita ingin menyebut dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu adab. Kalau ditanya di mana perintahnya, hadis, ayat atau hadis tentang perintah untuk mengucapkan Sayyidina memang tidak ada. Disebutkan oleh Syekh Izzuddin Abdis Salam, ya, bahwa jika ditanya perintahnya tidak ada. Tapi kalaulah itu didudukkan dari sisi adab, ya silakan saja. Begitu, ya. Itu persoalan. Kemudian kembali bahwa dalam kehidupan kita diwajibkan seumur hidup sekali untuk menyampaikan salawat dan salam pada Rasulullah wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu adalah selebihnya itu adalah disunnahkan bagi kita untuk bersalawat pada Nabi kita yang mulia. Rasulullah dulu dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah memiliki malaikat itu disebut dengan sayyahin. Apa tugas malaikat sayyahin? Yuballighuni an ummatis salam. Tugas malaikat sayyahin ini adalah begitu kita membaca salawat pada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang jauh, mesti kita baca salawat, maka ada malaikat yang diberi nama dengan sayyahin, yuballighuni an ummatis salam. Malaikat itulah yang bersegera membawa selawat kita kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sayyahin yang khusus bertugas malaikatnya membawa salawat daripada umat Nabi Muhammad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah kita merasa ragu ketika kita berselawat di tempat yang jauh, ya. Begitu kita membaca selawat kita pada waktu yang sama sampai kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ayyamikum yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat, seperti hari ini, ya. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi adkhalul jannah, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam itu dimasukkan ke dalam surga, ya.
menyetapahami kemudian juga kita nanti juga akan masuk ke dalam surga pada hari Jumaat. Wa fihi ahbatu minha. Kemudian juga pada hari Jumaat Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga. Maka ada pendapat Nabi Adam apakah lama di surga, masuk pada hari Jumaat, keluar pada hari Jumaat juga, ya. Wa fihi taqumus saah, dan pada hari Jumaat juga terjadinya kiamat. Wa fihi saah la yurad fiha sailun, dan juga pada hari Jumaat itu ada waktu di mana doa tidak ditolak. Doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Setelah salat asar. Setelah salat asar adalah waktu yang sangat mustajabah doa, ya. Karenanya ini kata Rasulullah, fiha sa'ah wa fihi sa'atun, dan juga pada hari Jumaat itu ada waktu la yurad fiha sa'il. Allah tidak menolak orang-orang yang meminta kepadanya. Kemudian apa kata Rasulullah pada hari Jumaat? Fa aksaru alayya minas salah fihi. Maka hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumaat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian pada hari Jumaat itu dinampakkan padaku, kata Rasulullah. Umumnya lewat orang Jumaat hendak selawat ke Nabi kibat. Nabi melihat bahawa hari ini kita tidak mengirim salawat kepadanya. Rasulullah tahu siapa saya yang bersalawat kepadanya. Fa inna salatakum, sesungguhnya salawat kalian ma'rudatun alayya, dinampakkan kepadaku, kata Rasulullah. Ma'rudatun alayya. Kemudian itu disampaikan Rasulullah ketika hidup. Bertanya para sahabat, qalu ya Rasulullah. Bertanya para sahabat, kaifa tu'radu salatana alaika wa qad armata? Wahai Rasulullah, bagaimana dinampakkan selawat kami kepada engkau ya Rasulullah, sementara engkau nanti telah meninggal, ya, sebenarnya engkau telah meninggal, kemudian tubuhmu telah dimakan oleh tanah. Saat begitu perkataan para sahabat, kemudian Rasulullah bersabda, inna harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya Allah mengharamkan pada bumi, ya, untuk memakan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi itu tidak dimakan tanah, ya, tidak dimakan tanah. Innallaha, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi, ya, untuk memakan tubuh atau jasad para nabi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah dari menyebutkan bahawa faman shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadanya, pada Rasul kita yang mulia, turaddu alaihi ruhahu, maka Allah mengembalikan ruhnya. Ruh Nabi itu dikembalikan, ya. Kemudian untuk apa Allah mengembalikan ruh Nabi ketika Nabi itu sudah wafat? Untuk melihat, ya, siapa saja yang berselawat kepadanya, sehingga Rasulullah tahu siapa saja yang berselawat kepadanya. Kemudian juga tadi juga ada malaikat sayyahin yang menyampaikan selawat daripada umatku, kata Rasulullah, kepadaku di mana saja dia berada. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, di hari Jumaat yang penuh berkah ini, apalagi di awal bulan Rajab, mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, raghima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya. Bahwa raghima anfu rajulin, sungguh menyebab raghima anfu ini sungguh merugi seseorang yang apabila namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Ketika mendengar nama Nabi disebutkan, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, getanyo hanta temkeun sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kita adalah orang yang sangat rugi, orang-orang yang sangat merugi. Oleh karenanya kapan saja kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita bersalawat kepadanya dengan sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut al-bakhilu, orang yang kikir, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil adalah orang-orang yang ketika namaku disebut di sisinya, kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Kita mendengar nama Nabi Muhammad tapi kita tidak mau berselawat, tidak mau membaca sallallahu alaihi wasallam
maka kita disebut sebagai orang bakhil. Siapa yang menyebutkan kita sebagai orang bakhil? Nabi sendiri. Nabi menyebutkan orang-orang yang berselawat kepadanya, orang yang namanya disebut di depan orang tersebut, dan orang tersebut tidak mau membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya orang itu disebut dengan orang bakhil, orang kredit. Karena inilah hal-hal yang memang sederhana ketika kita kan selawat pun selawatnya, tapi sesungguhnya kaum muslimin rahimakumullah, selawat itu adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah dulu. Kisah ini adalah kisah pada masa khalifah, ya. Pada masa ada dua yang menyebutnya. Ini adalah pada masa khalifah Turki Utsmani, ya. Kepada Turki Utsmani, karena disebutkan oleh para ulama untuk apa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah agar terpeliharalah agama Allah. Untuk apa kita berselawat pada Nabi? Terpeliharalah agama Allah. Kemudian terpeliharalah jasad Rasulullah yang ada di dalam kuburnya. Dulu ada orang Yahudi disebutkan, ya, ingin menggali kuburan Rasulullah dengan melakukan upaya-upaya yang luar biasa, ya. Ada dua orang Yahudi datang ke Madinah, menyewa sebuah rumah yang dekat dengan masjid Nabi. Kemudian mereka tinggal di sana. Kemudian mereka buat lubang, dan mereka menghitung lubang itu akan sampai ke kuburan Nabi. Cerita ini cerita yang benar adanya, ditulis oleh para mu'arrikh, oleh para sejarawan. Kemudian bermimpilah seorang khalifah pada masa itu, ya, bahwa jasad Nabi itu telah dicuri, ya, telah dicuri. Kemudian karena yang memimpikan itu adalah Rasulullah sendiri, kemudian khalifah ini datanglah ke Madinah. Kemudian beliau melihat, memeriksa apakah benar jasa Rasulullah itu dicuri. Maka beliau memeriksa di Masjid Nabawi, di masjid di Madinah, tidak ada tanda-tanda. Tapi beliau bermimpi itu berulang kali bermimpi, bukan sekali saja mimpinya. Maka meyakinkan bahwa ada upaya-upaya orang-orang yang ingin mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi kemudian? Beliau khalifah ini mengumpulkan orang-orang Madinah, memeriksa semuanya. Apakah ada yang tertinggal di antara orang-orang Madinah yang selama ini memang tidak orang asing yang tidak mereka kenal, orang-orang yang pendatang yang sehari-hari mereka mencurigakan. Pada akhirnya ditemukanlah ada dua orang, katanya ada dua orang asing yang mereka menyewa sebuah rumah dekat dengan Masjid Nabawi, ya. Kemudian datanglah datanglah khalifah ini memeriksa, maka benarlah adanya, ya. Maka benarlah adanya di rumah tersebut ada lubang yang sebenarnya hampir sampai kepada kuburan Nabi. Nah, apa yang menyebabkan khalifah ini, ya, dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jasad beliau ingin dicuri? Karena beliau banyak berselawat. Karena beliau banyak berselawat kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya kaum muslimin, ya, kita kembali tadi bahwa berselawat kepada Nabi itu wajib seumur hidup sekali. Wajib bagi kita berselawat kepada Nabi seumur hidup sekali. Ada hal lain yang penting bagi kita untuk ingat apa? Begitu kita salat, maka kita sudah pasti berselawat, karena salawat itu adalah salah satu rukun daripada salat. Mau menyuruh hantar sembahyang bagaimana? Ya, boleh dah pegang yang sunat, ya. Yang wajib dia tidak melakukannya. Kemudian orang yang tidak salat itu memberi mudarat kepada seluruh orang muslimin. Orang yang hana sembahyang, 4 tanda orang hana sembahyangnya memberikan mudarat kepada orang muslimin.
Karena ketika kita di tasyahud kan membaca doa assalamualaikum wa ala salihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Yang tandai itu tamu doa itulah pengikat hati antara sesama hamba Allah. Menyuruh hantar doa gimana? Nah ikatan hati kita yang orang lain. Hana. Maka selawat menanji. Selawat itu mengikat hati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sembahyang tayo juga mengikat hati, solat kita mengikat hati dengan seluruh orang muslim. Ini hal yang penting bagi kita semuanya. Diulang lagi bahawa kita boleh berselawat kepada manusia biasa yang berbuat baik kepada kita, ya, terutama pengambil amil zakat tadi, ya. Amil zakat boleh mendoakan orang yang menyerahkan zakat dengan membaca Allahumma shalli alaihi, sebut namanya siapa, ya. Kepada manusia biasa kalau kita ingin berselawat juga boleh berselawat. Makna selawat itu adalah doa, ya. Makna selawat itu adalah doa, dengan catatan jangan dijadikan sebagai syiar saja, ya, syiar saja. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, malaikat yang bertugas mengantarkan selawat kepada Nabi itu adalah malaikat sayyahin, ya. Malaikat sayyahin yuballighuni an ummati salam. Malaikat yang bertugas menyampaikan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sempurna selawat adalah bukan hanya Allahumma shalli ala, tapi Allahumma shalli wa sallim. Itu sempurna selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda bagaimana kedudukan selawat, ya. Dalam sebuah hadis dari Fudalah bin Ubaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan seorang sahabatnya berdoa tapi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sidra orang berdoa tapi dia tidak membaca puji-pujian pada Allah, juga tidak membaca selawat kepada Rasulullah ketika dia memulai doanya. Sidra orang berdoa tapi hanya memulai dengan membaca alhamdulillah, juga tidak memulai doanya dengan membaca Allahumma shalli wa salli ala Muhammad, tidak memulai dengan salawat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut, idza shalla ahadukum, apabila kalian berdoa, falyabda bitahmid rabbih, hendaklah kalian memulai dengan memuji Allah. Maka berdoalah dengan memuji Allah, membaca alhamdulillah. Kemudian summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaklah kalian membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian barulah kalian berdoa dengan apa yang ingin kalian doakan. Maka apakah dia baca doa tamlai hamdan wa fi ni'amahu yukafi'u mazidah, rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Memang Rasulullah yang mengajarkannya. Hendaklah kalian apabila kalian ingin berdoa, mulailah dengan tahmid, kemudian wassana alaih, kemudian juga memuji Allah, memuji Allah. Setelah bertahmid, kemudian wassana dan memuji Allah, baru kemudian yusalli ala nabi, kemudian berselawatlah kalian pada Nabi. Jadi pembuka doa 3, tahmid, sana, ya. Kama rabbayana ketika kita membaca doa, pertama dimulai dengan alhamdulillah, membaca alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultani. Itu namanya sana, memuji Allah. Pertama itu kita memuji Allah, kemudian wasana, kemudian kita baca sana, kemudian yang ketiga baru kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dengan berbagai bacaan model selawat yang kita hafal. Kemudian kata Rasulullah, setelah 3 hal tersebut kita mulai summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian berdoalah kalian dengan apa-apa yang kalian ingin bacakan. Artinya pembuka doa itu dengan tahmid, ya, dengan sana dan dengan selawat. Kemudian yang lain ya silakan bacakan dengan apa-apa yang kalian lakukan, ya.
Itu hal yang penting, bagaimana agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang penting ketika kita berselawat adalah fassalatu wassalamu alaihi ibadatun muakkadatun daimah. Kemudian berselawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah ibadah yang kuat daimah, kemudian juga harus dilazimkan, harus dijaga sepanjang masa. Kemudian selawat ini disyariatkan kasiran fi jami'il awqat. Kita disyariatkan untuk membaca selawat kepada Nabi dalam jumlah yang banyak dan di banyak waktu. Ya, kapan saja kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu selawat kita ya yang penting kita jaga adalah begitu selesai azan. Begitu kita selesai azan la ilaha illallah, sebelum kita baca Allahumma rabb hadid da'wati tammah, maka mulailah dengan selawat terlebih dahulu. Yang baik tu, karena selawat yang sangat dianjurkan salah satunya adalah begitu kita selesai membaca, selesai menjawab azan dan sebelum membaca Allahumma rabb hadid da'wati tammah, maka bacalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, terserah dengan selawat yang jid kita baca. Baik tu ya. Karena selawat yang sangat, dan itu disunnahkan ya, disunnahkan membaca selawat begitu selesai dari azan. Sebelum kita baca Allahumma rabb hadid da'wati tammah, maka bacalah Allahumma salli ala Muhammad, terserah dengan selawat yang lazim kita baca. Baik tu ya, karena itu sangat dianjurkan membaca selawat begitu kita selesai dari azan ya. Kemudian baru setelah kita membaca wajib da'watahu, setelah kita menjawab azan la ilaha illallah yusalli ala nabi, kemudian baru kita membaca summa yaqul Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ya, itu hal yang penting kita lakukan sehari-hari. Paling tidak sehari semalam kita 5 kali mendengar azan, maka 5 kali pula lah kita bersalawat pada Rasulullah ketika selesai azan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wasallu alayya, hendaklah kalian bersalawat kepadaku, fa inna salatakum, sesungguhnya salawat kalian semua tuballighuni haitsu kuntum, dimanapun kalian berada maka salawat itu sampailah kepadaku." Ya, sampailah kepadaku. Di mana saja kita berada, selawat kita sampai kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keraguan ya, dimanapun apakah kita berkunjung pada Rasulullah, maka kenapa kita berkunjung ke Masjid Nabi ya di Madinah, salah satunya adalah ingin menyampaikan salawat dan salam secara dekat ya, secara dekat saja. Tapi di tempat yang jauh juga salawat kita sampai kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kedudukan dan hikmah selawat ya? Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbullah wa yardah, agar kita menambah cinta kita kepada Allah dan ridha dan mencari keridhaan Allah. Kemudian mengapa kita juga berselawat kepada Rasulullah? Yuhibbuhul mahabbah shadiqah min kulli qulubina, untuk menumbuhkan cinta kita yang sebenarnya dari setiap hati kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita juga berselawat kepada Rasulullah? Taqtadil iktida'u bihi, agar kita selalu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita juga berselawat kepada Rasulullah? Wal istiqamatu ala dinih, agar kita selalu istiqamah dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita juga berselawat? Mahabbatun tabi'atun li mahabbatillah, agar hati-hati orang-orang yang ikut Rasulullah ini bertautan untuk saling mencintai. Menyelih dalam selawat tamu pakai sama dengan selawat kita belum mengekal di hati kita. Salah satu hikmah kita berselawat adalah menumbuhkan rasa cinta kepada orang yang ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tanda persaudaraan dan tanda cinta kita kepada Rasulullah, dan juga tanda cinta kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Maka berselawat bukan hanya membaca seperti biasa, tetapi yang paling penting adalah menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga menumbuhkan kecintaan kita kepada sesama umat yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang kita tumbuhkan dari membaca selawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam salawat kita juga membaca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pakai dah bacanya. Pada malam Isra, ya, Nabi Ibrahim mengirim salam, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Ketika malam Isra, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian salah satu pesan daripada Nabi Ibrahim adalah, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Maka kemudian kita menyampaikan salam kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kenapa kita juga berselawat, menyampaikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah garis turunannya dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail alaihissalam. Banyak sekali penjelasan para ulama mengapa kita membacakan selawat kepada Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Setidaknya dua. Pertama adalah Nabi Ibrahim pernah menyampaikan salam kepada kita melalui Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya Ismail alaihissalam. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, pada hari-hari Jumat seperti ini, mari kita memperbanyak salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai summa kunta, dimanapun saja kita berada, kapanpun, dengan memperbanyak salawat dan salam. Kata Rasulullah, dimanapun salawat dan salam itu dibacakan kepadaku, dan salawat itu adalah sampai kepadaku. Kali lagi di sekitar kita, begitu kita membaca salawat, ada malaikat sayahinu, malaikat sayahin yuballighuni an ummatis salam. Tugas malaikat sayahin itulah yang menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir, pada subuh yang berbahagia ini, bahwa surah Al-Ahzab ayat 56 ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa Allah berselawat kepada Muhammad adalah dengan memuliakannya, dengan memberi rahmat. Kemudian begitu kita membaca selawat, kemudian Allah berselawat kepada hamba 10 kali. Sekali kita berselawat dan Allah membalas selawat kita sebanyak 10 kali, makna selawat Allah kepada hamba adalah Allah ampuni dosa kita. Allah ampuni dosa kita. Maka ada yang bertanya, mana lebih baik antara istighfar dengan salawat? So good kira-kira. Andai kata diberi pilihan bagi kita, madum good, tapi ada yang lebih baik apa? Kalau kita beristighfar, kita sendiri yang memohon ampun pada Allah. Begitu kita berselawat, Allah yang mengampuni dosa kita. Makanya pegang pilihan bagi kita. Maka ada waktunya istighfar. Waktu sahur adalah waktu istighfar. Tapi setelah salat ada istighfar. Tapi di sisi yang lain ada waktu-waktu yang lepas yang lain perbanyaklah selawat. Mengapa? Sekali lagi, begitu kita beristighfar, kita sendiri yang memohon, ya Allah, astaghfirullah, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ampun dosaku. Begitu kita berselawat, Allah yang mengampuni dosa kita. Mamanya Allah ampuni kibar. Nah, hijab tidak ada sedikit pun syaratnya satu tadi. Apa syaratnya? Adalah ikhlas, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, kupu cinta kepada Rasulullah supaya istiqamah dalam agama Rasulullah, dan juga cinta kepada sesama pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna selawat ya. Oleh karenanya pilihan bagi kita, apakah memperbanyak istighfar, tetap istighfar, tapi juga memperbanyak salawat. Salah satu
apabila kita menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi ingatlah ya, salah satu hikmah salawat adalah liyazdadu imanika, Allah tambah bertambah iman kita, wa yashalu lakal amru, dan Allah juga akan memudahkan urusan kita. Mengapa? Allah sendiri yang berselawat kepada hambanya, ya. Ya, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya asyara marrah, 10 go. Siga takkan selawat, Allah berselawat kepada hamba, pada kita semuanya. Makna solat Allah pada hamba adalah Allah ampuni dosa kita 10 kali. Kita beristighfar, sekali kita beristighfar. Begitu kita berselawat, Allah ampuni dosa kita sebanyak 10 kali. Ini adalah kelebihan masing-masing dari berbagai zikir. Tapi prinsipnya istighfar tetap, salawat diperbanyak. Istighfar tetap, salawat diperbanyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita untuk terus menerus ya, berbuat kebaikan, terus untuk menjaga keistiqamahan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan salah satu bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah memperbanyak selawat ya. Dan ini adalah sekali lagi yang menunjukkan nanti Rasulullah berbeda dengan Nabi yang lain. Rasulullah lebih mulia dari Nabi yang lain adalah soal selawat. Ketika ditanya, yang lian numit tanya singa, siapa lebih mulia antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam diperintahkan malaikat sujud, tapi malaikat diperintahkan sujud hanya sekali saja. Ini jawaban Imam Masyuti, kata Alum Pegah. Jawaban Imam Masyuti, malaikat hanya bersujud kepada Nabi kita, Nabi Adam hanya sekali. Tapi Allah perintahkan malaikat untuk berselawat, tidak ada batas, tidak ada batas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ada batas. Selawat, dan juga kita berselawat pada Nabi itu tidak ada batas. Pajan batas selawat itu selesai barangkali ketika ila yaumil qiyamah, ya, sampai hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.